kalau jodoh tak kemana-mana, Bang bilang. Kita kan udah jodoh, jadi tak perlu kemana-mana. Terus? Ngamuk Ya dia. iyalah bang. Ada satu hal yang rasanya berbeda ketika kita setelah nikah bang. Setelah nikah. Datang bang. Datang. Masya Allah. Aduh. Apa kisah? Ada kisah. Ini ya. Mulai apa tuh? Madu. Madu dari mana? Oh, madu dari Ustaz Ihsan. Mantap, madu sialang asli ini. Asli katanya bang. Iya. Tapi kalau mau aslinya ada cara yang biasanya bang. Apa? Abang kasih ke istri abang kan. Bilang, Umi, aku mau madu. Kalau dia marah berarti madunya asli tuh. Berarti ini nih tak asli nih. Mulai lagi. Itu madunya lagi. Masya Allah. Ini yang abang lihat dia cari dari masuk hutan-hutan tuh kan? Iya. Dan beliau itu kan ini kan aktivis yang membawa kebaikan ke dalam pedalaman. Masya Allah. Kamu pernah ke pedalaman bang? Mau pergi, cuman bini abang tak boleh. Apa bang? Dengar cerita kan, Ustaz Ihsan bilang kan, pergi ke pedalaman ada misi dakwah katanya. Terus berapa hari itu tak? Sampai 1 minggu lebih katanya. Tapi anak katanya, ketika pergi itu udah buat surat wasiat dulu. Aku buat surat wasiat 1 minggu tuh tak ada sinyal katanya. Masya kita nggak tahu di jalan. Iya, ya? Dengar bini abang kayak gitu, tak usah lah bang, tak usah lagi pergi katanya. Tak jadi pergi, padahal seru kali kalau pergi. Semoga lah kalau lewat pesan ini dia mau ngajak kita kan. Iya betul. Mau ikut tak? Aku takut aku pula jadi beban bang. Sampai ke sana asam urat lah, azab cerita bang. Bukannya malah kita nolong orang ya, kita ditolong orang ya. Orang bawa banyak logistik kan. Logistik. Ini kita yang dibawa kan. Makanya mikir kemarin bang. Kalau mau kebaikan kan semangatnya luar biasa gitu. Ya. Tapi kadang nengok badan belum ada olahraga. Karena kan perjalanannya katanya jauh kan bang. Apalagi kalau badan kayak gini nih, aduh mak. Aduh takutnya nanti sampai ke sana nanti malah buat kerja bang. Itulah. Aduh. Tapi abang serius sih, mau pengen nih. Cuman belum ada kesempatan, belum dapat izin juga. Coba bayangkan nih, izin untuk pergi ke pedalaman aja payah dah. Apalagi izin nak cari madu asli tadi. Masya Allah, iya sih. Kecuali abang bilang datang ke sana tuh, itu untuk mencari ini. Sudah, tak mau dia. Sampai kayak ada kemarin tuh, dia marah juga sama abang. Dia bilang gini kan, Di, jalan-jalan kita yuk. Dia bilang gitu kan. Terus? Tuh abang bilang, kalau jodoh tak kemana-mana, abang bilang. Kita kan udah jodoh, jadi tak perlu kemana-mana. Terus? Ngamuk dia. Ya iyalah bang. Ngamuk dia. Bahkan kalau jodoh itu bukan berarti tak mau jalan-jalan, maksud dia itu bang. Dia ngajak jalan tuh. Iya memang, kan aku bilang. Iya kalau jodoh nggak kemana-mana. Betul. Dia baperan sih bang ya. Kalau perempuan kayak gitu bang. Aduh. Di kau berapa lama tak berpisah sama bini pernah? Oke pak. Pernah sih kemarin kan pernah bang. Konsultan di Bogor waktu saat itu kan. Iya. Itu 1 bulan sekali sih bang. 1 bulan sekali baru pulang gitu kan. 1 bulan sekali baru itu pulang. Pun nggak tahan sih bang. Jadi Masya Allah gitu kan, rindu apalagi dengan anak. Kalau dengan bini mungkin tak berapa bang. Iya. Dengan anak sih yang lebih ya. Apalagi kemarin waktu umroh kan. Oh iya. Berapa lama tuh? 14 hari 14 hari pisah. 14 hari pisah kan. Rasanya itu kita tuh mungkin karena terbiasa dengan anak-anak, dengan keluarga. Ketika tidak ada mereka itu rasanya walaupun umroh bang. Betul. Tapi rasanya tuh ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Tahu tak bang? Adik kan dulu waktu sebelum nikah kan, itu kan keliling Indonesia lah. Boleh dikatakan karena tuntutan keluarga lah, tuntutan pekerjaan. Tapi ada satu hal yang rasanya berbeda ketika kita setelah nikah bang. Setelah nikah, kalau dulu kan enjoy kemana-mana, kita bisa enak jalan-jalan dan sebagainya kan. Tapi ketika sudah nikah, itu perasaan enjoy-nya itu hilang. Apa merasakan? Jadi rasanya itu
ketika kita pergi kemana walaupun tempatnya indah, tapi kalau misalnya tidak ada istri atau anak, itu rasanya hampa aja bang. Karena pada saat kita di sana kita masih mikirkan istri, mikirkan anak. Jadi kesimpulannya kayaknya bang, kalau kita pergi itu bukan tempatnya bang, tapi dengan bersamanya, kebersamaan. Asik. Masuk. Tapi ini deh, bang gak kebayang ya. Bahkan ada banyak beberapa sahabat ulama. Betul. Contohnya abang dengar cerita kisah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kau tahu enggak, ulama besar hebat kan? Membaca biografi beliau tuh. Beliau tuh ketika meninggal dibawalah ke kampung halamannya kan? Di Palestina. Ya, bawa ke kampung halamannya jasad beliau. Lalu ketika sampai kaget bini dia. Kenapa gitu bang? Jenazahnya datang tuh kaget bini dia. Kaget tak percaya, menganggap bahwa itu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Abu Ibrahim itu dia pikir udah tidak ada sejak 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Tiba-tiba datang. Syok. Artinya apa? Artinya selama 10 tahun tidak ada kabar, berita kepada keluarganya. Dan keluarga, anak, istri sudah meridhokan ya, kenapa? Betul. Karena perjuangan dakwah tadi. Jadi luar biasa. Kita kan baru 10 hari, baru apa? Iya betul. Ini perjuangan untuk dakwah. Tapi luar biasa. Kebayang kita tuh kan, banyak juga kan beberapa ustadz kita yang ziarah, pergi datang ke daerah, meninggalkan anak, istri. Ada abang pernah dengar tuh datang ustadz itu, ini katanya udah hampir 1 bulan nggak pulang ke rumah. Masya Allah. Nggak pulang ke rumah. Rumahnya di Kalimantan, kampung dia kan, tempat istri dia. Ke Bogor, habis itu ke Riau lagi, keliling ziarah rutin gitu. Kita kan, aduh ya Allah. Jadi curiga nanti istri. Mana bini pulang-pulang. Tapi disitulah di kenikmatan dakwah itu ternyata melebihi kenikmatan yang lain. Jadi wisata tamasyanya pengemban dakwah itu ya, apa? Dakwah. Jadi tak ada yang killing jalan-jalan menyengaja untuk jalan-jalan tuh. Kenapa? Karena memang waktunya tidak sempat memikirkan umat. Jadi luar biasa kontribusi aktivis dakwah. Apalagi tapi kalau kita nih jauh lah masih berharap kayak gitu. Jadi deh, abang ada cerita nih. Betul bang. Aku kayaknya deh saran abang nih kepada para bapak-bapak nih deh. Betul. Kayaknya kita nih perlu kursus bagaimana cara menulis pesan WA dengan baik. Aku udah tahu nih arahnya kemana. Iya deh. Kayaknya kita perlu menulis. Kan kita bilang kan kalau WA, chat itu kan tidak ya tulis tidak atau TDK. Betul. Ya tulis YA ya. Tapi deh kalau WA chat sama bini kita deh. Itu tulisan tuh ada nada deh. Oh gitu. Punya nada dia deh. Iya deh. Jadi kan abang tuh kan ada mahasiswa bimbingan deh. Jadi suatu ketika tuh bini cek. Biasalah kan dia ngontrol kan cek WA abang. Cek lah. Tiba dia cek kan. Dia tak bilang saat itu juga. Habis itu kami makan keluar kan. Betul. Habis makan keluar. Pas lagi makan tuh abang tuh. Coba cek WA Abi ke Umi. Kapan pula aku WA dia itu satu rumah. Selama ini 1 harian di rumah. Ngapa pula aku ya? Ceklah. Rupanya ada screenshot pesanku ke mahasiswa bimbingan. Dikirim ke dia. Coba baca. Bacalah. Baca. Itu pesan itu. Kan deadline validasi untuk mahasiswa setelah saya ujian itu kan bentar lagi. Betul. Jadi oleh koordinator TA disuruh abang tanyakan mahasiswanya udah selesai atau belum. Betul. Jadi abang ceklah situ. Nama dia Mita. Mita, kamu di mana?
Ya Abi nanya. Iya betul. Abang bilang kan, Abi nanya dia di mana? Oh gitu ya katanya. Kenapa? Gitu. Bilang gitu kan. Udah lain tuh. Mita, kamu di mana? Ih, bukan gitu nadanya. Dan Mita, kamu di mana? Gitu. Pak, aduh ya. Jadi tulisannya tuh sama, Mita, kamu di mana? Dia bacanya beda. Mita, kamu di mana? Lembutnya ya. Mana lembut ini tulisan Mita, kamu di mana? Enggak gitu katanya. Mita, kamu di mana? Bahasanya, Mita, kamu di mana? Gitu bilangnya gitu. Nah, jadi waduh, kacau di nerangkannya. Jadi ada nadanya gitu tulisannya itu gitu. Sama seperti ketika Abang bilang apa namanya? Bi, kita pergi, ingat kan janji hari ini pergi kita ngantarkan Umi. Ya, betul. Abang tulis iya. Ya, Itu marah deh. Harusnya apa? Iya, titik iya. Atau YA, harus kayak gitu di. Jadi kalau iya aja tuh, apalagi tulisannya Y aja. gitu. Ya kan kita tuh sama aja tuh antara iya, Y, ya sama aja artinya iya gitu. Tapi kalau perempuan beda ternyata. Nah, Bang, kita nih karena kita nih Abang kan orang matematika. Karena orang akuntansi. Sama lah, hampir sama. Jadi kita tuh Bang, karena kita tuh tidak detail terhadap hal-hal seperti itu. Itulah. Betul ya. Nah, masih mendingan Abang. Abang istri jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Aku urusan bahasa Indonesia, Bang. Kebayang tak, Bang? Jadi kan nggak sengaja, Bang. Kalau Abang tadi iya gitu ya. Iya. Aku tuh ya Bunda gitu. Ya Bunda, tapi bukan titik, Bang. Tanda seru. Oh, ya Bunda. Bunda. Marah dia. Itu katanya itu maksudnya itu lagi kondisi lagi memarahi. Gara-gara tanda titik, Bang. Bayangkan Abang. Itu nggak ditegur 1 hari. Gara-gara masalah tanda titik. Ngapa gitu? Ini bahasanya terlalu kasar. Kasar yang mana? Itu ada tanda seru. Oh, tanda seru tuh tanda kasar ya gitu. Iya, itu tanda kasar. Oh, baru tahu gitu kan. Karena kita tuh nggak detail sedetail itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya karena kita ini bapak-bapak kan. Jadi ada hal tertentu yang perempuan itu harus dipahami. Contoh lah. Contoh, Bang. Kalau kita kan biasa aja, Bang, kalau misalnya kita nggak menghubungi, nggak dihubungi biasa betul. aja. Iya. Tapi bagi mereka itu marah, Bang. Karena ada apa nih? Ada sesuatu gitu. Firasat nih. Firasat. Apalagi dia punya mimpi sebelumnya, Bang. Oh iya. Bi katanya. Kemarin Bunda lagi mimpi. Mimpi apa? Mimpi Abi itu dengan wanita lain. Oke, gitu kan? Iya. Abi ada wanita lain nggak? Iya. Udah mati? Iya. Itu kan mimpi gitu kan? Iya. Artinya sesimpel itu pun perempuan itu bisa jadi berabe ketika kita tidak bisa menganukannya gitu kan. Sama kemarin Ana bikin podcast kan. Dia nanya gitu dalam podcast. Ngapa katanya laki-laki itu susah minta maaf? Terus kebayang nggak? Yang susah minta maaf itu siapa? Harusnya yang bertanya itu siapa? Iya laki-laki kan. Ngapa istri itu kalau minta maaf tuh susah kan? Iya kan? Laki-laki itu kalau minta maaf ya udah minta maaf. Kalau dia enggak, nangis dulu baru minta. Ada dramanya. Jadi ketika ditanya itu awak mau ketawa tapi gimana lah? Karena podcast depan kamera kan. Tak mungkin kan. Jadi tanya gitu. Jadi dijelaskan lah. Laki-laki itu ada egonya gitu. Tapi kita tak mau, ada yang komen gitu, Ustaz. Tat, ini kebanyakan terbalik nih, Ustaz. Ada yang juga komen. Tat, bukannya yang laki-laki ya yang sering minta maaf, minta maaf. Perempuan itu tidak pernah minta maaf. Jadi ternyata yang kita alami itu sama semuanya. Jadi sebagai seorang suami. Jadi kita kembali nih, Bang. Nanya nih, Bang. Abang kan nikah dulu kan. Menurut Abang setelah menikah, hal yang paling terberat yang Abang rasakan kan karena kita nikah itu kan tidak pernah mengenal dia sepenuhnya. Apalagi kita hanya sekedar ya tahunya pas kita udah nikah ya. Gitu. Itu yang Abang rasakan terberatnya apa? Sebenarnya yang terberat itu
ini yang abang rasakan ya. Memahami atau menundukkan ego kita. Jadi kalau apa namanya ya, suami istri atau keluarga itu kan sebenarnya kalau kita mencoba untuk dipahami itu sulit. Betul. Maka kita coba untuk memahami pasangan kita. Tapi kalau kita coba untuk dipahami itu nggak akan pernah selesai. Betul. Kemudian kita tuh coba untuk, apalagi kita sebagai laki-laki kan, sebagai suami, maka kita tuh harus coba menundukkan ego kita. Betul. Ego kita tuh tinggi. Jadi abang pernah dengar ceramah Ustadz Hafiz Abdurrahman. Jadi sebenarnya tipsnya berumah tangga itu biar segarang-garang istri, secerewet-cerewet istri kan gitu. Katanya ada satu tips yang mungkin dilupakan oleh bapak-bapak tapi itu sangat sulit dikerjakan. Padahal itu mudah. Apa tuh? Kamu mau tahu tak? Apa tuh? Ini Kiai Haji Hafiz Abdurrahman bilang nih, dikutip dalam kitab, abang lupa apa nama kitab dia. Tapi cobalah katanya. Kalau kita puji istri, kita kan paling susah memuji istri, mengapresiasi istri itu paling susah. Dia udah masak kan, tak pernah kita mau mantap sedap masakan ini bunda nih, tak pernah kita puji. Karena kita tuh kata Ustadz tuh punya naluri garizatun bako sebagai suami itu, naluri pemimpin, naluri eksistensi. Jadi gengsi muji. Itu kan sebenarnya persoalannya tuh masalah diri kita. Kan tak rugi kita. Tidak meruntuhkan marwah kita sebagai suami dengan memuji dia. Betul. Cantiknya Umi nih. Iya. Jadi puji aja dia deh. Allahu Akbar. Ketika selesai abang dengar itu kan, langsung abang coba amalkan di. Berubah di beda suasana rumah tuh jadi sejuk deh. Iya. Jadi deh abang pujilah. Habis makan kan. Umi, apa Bi? Terima kasih ya, udah masakkan Umi. Dia kayak gini, biasa aja lah. Tumben Nabi kayak gitu. Tapi dalam hati dia berbunga-bunga nih, senang nih. Gitu. Wih, betul juga tipsnya itu. Nah, sejak itu kan kita tak rugi memuji. Iya, betul. Nah, sama lah juga tadi dengan minta maaf tadi. Sebenarnya simpel, maaf aja taruh, tidak meruntuhkan marwah itu. Cuman masalahnya itu laki-laki itu banyak gengsinya. Ini kan yang penting tujuan. Nah, jadi yang sulit itu apa? Tadi kau nanya, yang sulit tadi menundukkan ego kita. Benar. Ada gengsian kita, ego kita. Kadang tuh perempuan tuh, kalau kita jujur dia tak percaya. Kalau kita bohong percaya dia. Apa dia marah-marah kan? Abi di kampus tuh ada tak cengengesan apa sama mahasiswi atau sama dosen-dosen lain tuh kan banyak tuh. Kapan kamu datang atau sapa-sapa, ada enggak kayak gitu? Kalau abang bilang enggak lah, Abi kan tak gitu. Tak percaya dia tanya balik lagi. Masa iya kayak gitu? Coba Umi lihat HP-nya. Coba Bang. Biasanya kalau Abi tuh kalau waktu masa SMA dulu kan kayak gitu tuh. Ramah betul sama perempuan lain. Banyak interogasi. Tapi kalau abang bilang gini, dia tanya kan, kalau di kampus tuh Abi kayak mana interaksi sama mahasiswi, sama dosen-dosen perempuan yang lain? Abi ramah nih. Ibu mau kemana? Apa kabar? Abang bohong. Kalau sama mahasiswi itu malah Abi godain. Kamu mau kemana? Kok manis sekali kamu? Malah dia tak percaya nih. Tak percaya dia. Katanya, mana ada orang yang mau dengar gombalan Abi? Selesai berkali. Itu uniknya. Itu makanya kadang tuh kita jujur dia nggak percaya, kita bohong dia percaya. Sama kita kan kadang tuh abang tuh kan ke pengajian. Betul. Ya maklum lah bapak kan melepak dulu kan. Habis selesai kajian 2 jam tuh jam 10 selesai kadang tak langsung balik. Betul. Nongkrong dulu di mana tadi mana kan itu. Betul. Tuh kalau abang jujur marah dia. Betul. Ya kan? Apa tadi ada ngobrol sama Ustadz ini dulu habis selesai kajian kan gitu kan.
Oh marah dia tuh. Apalah gini. Apa? Apa? Dia tak mau ngerti dia kan. Apa namanya worizahnya bapak-bapak nih kan. Tapi kalau dia bilang, kalau kita bilang, Abi tadi singgah dulu ke rumah istri kedua. Singgah dulu ke rumah istri kedua. Makanya agak lambat. Maklum lah ya Mia gitu. Malah dia katanya kan, dah katanya, langsung tidur dia. Dia merasa tak mungkin lah main istri kedua. Tentu ada hajat lain. Akhirnya apa? Tidak dilanjutkan pertanyaan. Kan gitu loh di apa uniknya kita berumah tangga. Intinya tuh ya saling memahami, saling mengerti tadi. Dan itu sampai sekarang rasanya Bang, justru karena kita belajar itu ya, maka rasanya itu tetap ada rasa ini ya, mau belajar dan sebagainya, karena kita merasa bahwa ketika zaman itu ada berkembang zaman tuh tantangan berumah tangga tuh berbeda ya Bang. Itu terasa banget. Beda masa dulu, masa bapak kita dulu sama masa kita kan sama berbeda lagi. Betul. Karena istilahnya ada beberapa hal gitu. Jadi tiba-tiba ada yang WA gitu kan. WA nanya gitu kan. Bang, di mana Bang? Ini siapa nih misalnya? Dari mana? Ini siapa nih? Ini kan banyak interogasi dan sebagainya gitu kan. Nah, itu membuktikan bahwa mungkin dia tuh peduli dengan kita gitu. Dia care dengan kita. Betul. Kan. Kebayang sih Bang, kalau seandainya kemarin ada Ustadz Felix itu cerita gini Bang. Siksaan paling terberat itu apa? Ada orang bilang, ketika dengan istri itu apa siksaan terberat dalam rumah tangga gitu. Ada orang bilang, nggak ada makan, nggak ada minum, kayak gitu. Itu siksaan berat. Itu berat sih. Tapi menurut Ustadz Felix itu apa? Yang paling terberat? Ketika istri itu tidak menegur kita, tidak menyapa kita. Bener nggak Bang? Sudah tidak harmonis. Itu udah harmonis. Itu rasanya bener juga sih. Ada makan di rumah kalau tak disapa istri ya. Iya. Begitu juga dengan dia. Bener, dia juga tersiksa batinnya gitu kan. Betul. Kita juga tersiksa, anak juga. Makanya tadi tuh ya PR kita sebagai bapak-bapak nih yang lebih memahami kondisi istri. Apalagi tekanan psikologi sekarang, ya kan? Betul. Tekanan ekonomi sekarang. Aduh serba susah lebih. Makanya tuh banyak-banyak saling mengerti. Dan di situ pentingnya juga tuh kita itu sebagai pasangan tuh tak boleh berhenti belajar. Kalau di sekolah HI itu kan ada parenting setiap 1 bulan sekali, sekolahnya ngadain. Di situlah kita ya recharge lagi lah, kemampuan pemahaman kita saling. Kadang kan kalau kita tuh dinasehatkan oleh istri atau istrinya nasihatkan kita, kadang tak masuk. Butuh orang ketiga yang perlu menasehatin kita. Di situ pentingnya parenting itu. Jadi thalibul ilmi itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar sebelum nikah, kita perlu. Setelah menikah tuh juga kita perlu juga. Karena tantangannya lebih besar lagi. Urus anak, berhadapan sama keluarga istri berhadapan sama keluarga suami. Gitu. Intinya mah saling memahami lah. Bang, setuju tak Bang? Kalau kan sekarang ini banyak terjadi perceraian ya Bang. Kadang kasihan juga, bukan berarti awak tidak kasihan dengan orang. Baru-baru ini kan per November ini di Riau itu aja Bang. Itu sudah ada kurang lebih 2000 kasus perceraian. Itu baru sampai November Bang, belum sampai ini. Itu udah perceraian ya 2000 Bang. Bayangkan Bang. Naik kasusnya sekarang berarti. Gitu loh. Kemarin tuh sekitar 1000. Nah, sekarang 2000. Bayangkan Abang. Kalau seandainya menurut Abang, ini kan kita agak ngeri-ngeri juga nih. Ya. Kita nggak tahu makin lama makin tinggi angka perceraian dan sebagainya. Menurut Abang, kalau dikatakan sekedar faktor ekonomi sebagai biang kerok atas perceraian, itu gimana Bang? Enggak, salah. Jadi abang kan tahun 2023 yang lalu kan meneliti tentang resiko perceraian. Ternyata faktor yang membuat banyaknya terjadi perceraian itu bukan karena faktor ekonomi, karena faktor pertengkaran dan perselisihan.
antara suami dan istri. Itu efeknya karena apa? Sebenarnya gini kalau mau ditelusuri lagi lebih dalam. Contoh gini kan, suami kerja, istri kerja, dan banyak dilakukan perceraian itu yang terdata di pengadilan agama itu banyak dialami oleh wanita karir atau PNS, guru, wanita karir lah. Iya, wanita karir gitu. Jadi PNS lah, hampir rata-rata itu persentasenya PNS gitu. Kenapa? Itu yang tercatat, terdata. Itu yang terdata mayoritas nanti PNS. Iya, mayoritas PNS dan orang pekerja. Iya, bukan yang tidak bekerja, malah yang pekerja gitu. Kenapa? Karena kalau ditelisik lebih dalam lagi, cobalah kan intensitas laki-laki bekerja, perempuan bekerja itu banyaknya quality time mereka itu di kantor, di tempat dia kerja. Ketika di kantor dia ada interaksi sama lawan jenis, rekan kerja laki-laki atau rekan kerja perempuan. Sementara dalam kondisi dia di situ itu udah kondisi fresh. Ketika dia pergi ke kantor, ke kantor dia fresh, segar, harum, bersih, wangi gitu kan. Ketika dia layanin, dia ramah, apa ini orang lain nih. Nah, di situ sampai makan siang kadang bareng sama teman kantor. Disitulah terjadinya kontak interaksi. Lalu alih-alih ketika pulang sisanya aja capek. Begitu juga suaminya pulang udah capek, istrinya pulang udah capek, dandan nggak ada sempat dandan lagi. Nah tapi begitu lagi siang hari lah kayak gitu. Nah sementara interaksi di kantor itu kan intens. Kadang kita biasa aja bilang, "Say, tolong bantuin aku," itu teman kantor. Baper jadinya. Nah, hal-hal yang itu yang sebenarnya itu sudah bertentangan dengan hukum syara, tapi itu dianggap hal biasa sekarang. Itulah yang kemudian nanti menyebabkan interaksi itu jadinya renyah, jadinya asik. Akhirnya lebih senang cerita, curhat sama teman kantor daripada pasangan. Yang diceritakan sama teman kantor siapa? Yang diceritakan sama teman kantor adalah pasangan di rumah. Oh gitu. Begitu juga yang iya bini aku juga kayak gitu. Oh iya suami aku gitu. Terjadi kecocokan. Terjadilah. Makanya terjadi perselingkuhan yang jadinya apa ya udah itu data tuh. Bukan ngarang-ngarang, itu memang realitanya kayak gitu. Nah, di situ pentingnya Islam tuh sebenarnya mengatur. Makanya jujur sih kalau di kampus tuh Abang masuk kategori dosen yang agak ruangan menyendiri gitu, nggak ada suka sapa-sapa ini, memang hal-hal yang memang yang dibolehkan oleh syara yang berinteraksi. Nggak ada yang bilang, saya tolong bantu, abang. Kadang kan di kantor atau di kampus bilang sesama rekan dosen tuh abang, kakak, adik. Iya betul. Ya padahal kan profesional saja gitu. Ya ibu, bapak kan gitu. Ini enggak. Ada yang parah lagi bilang, saya tolong. Sama bini dia pernah bilang kayak gitu. Yang sama suami dia nggak ada pernah nyapa kayak gitu. Tiba-tiba sama orang kantor, sama di tempat kerja seperti itu. Itulah yang banyak terjadi. Terjadi sekarang tuh ya kurang lebih kayak gitu. Makanya tuh interaksi sistem pergaulan laki-laki dan perempuan tuh sebenarnya disitulah pentingnya Islam tuh mengatur urusan kita tuh biar tidak terjadi masalah. Tapi kalau sudah terjadi perceraian siapa yang dirugikan coba? Keluarga, anak, banyak. Dan penelitian abang itu bang, di umur berapa sih masa lifetime mayoritas tuh dalam perceraian itu? Nah, jadi abang tuh neliti rentang usia pernikahan mana yang titik kritikal dia bercerai. Jadi kan ada umur 0 sampai berapa tahun. Jadi kata orang-orang tua dulu, masa-masa labilnya usia pernikahan tuh 1-5 tahun. Betul. Setelah itu insya Allah udah bisa. Betul. Abang cari beberapa literasi juga itu memang ada yang menyatakan demikian. Tapi faktanya dari data yang abang teliti, ternyata apakah setelah 5 tahun itu resiko perceraian itu menurun? Ternyata tidak, makin naik. Why? Ya, jadi kan abang teliti resiko perceraian antara 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun aja. Nah, kenapa rentang usia pernikahan itu
karena di situ katanya yang titik kritikal. Teorinya mengatakan tapi ternyata ketika abang buka lagi datanya sampai data perceraian itu, ternyata resiko perceraian itu 5 sampai 10 tahun sampai 20 tahun ke atas itu tuh makin tinggi grafiknya. Fungsi hazard, fungsi bahaya itu makin tinggi. Tapi memang di antara yang paling tinggi itu yang titik kritikal usia perceraian itu di masa pernikahan 3,5 tahun. Walaupun tadi jadi masih bisa 3,5 tahun. Jadi kesimpulannya gini, masa titik kritikal hubungan suami istri tadi itu di usia 3,5 tahun. Itu titik kritikalnya. Titik puncak peluang paling besar terjadinya, kebanyakan dari data ya, itu terjadinya perceraian. Namun apakah sudah 5 tahun, sudah 10 tahun akan menurunkan resiko perceraian? Dari data akumulasi itu tidak. Tetap punya resiko perceraian. Grafiknya tuh tidak nurun, harusnya kan grafiknya turun. Ya, betul, kan. Ya, ini tuh grafiknya terus naik. Berarti masa waktu atau masa pernikahan itu tidak menjamin kemudian tidak menjamin. Orang sudah lama menikah, aman nih dari perceraian. Enggak seperti itu juga. Tidak menjamin, makanya ini was-was juga kita ketika kita misalnya udah merasa aman nih. Ketika anak udah besar gitu ya. Nggak ada jaminan. Ketika kita agama kita tidak menjadi dasar dalam berumah tangga ya bisa berabe ya Bang. Karena resiko syaitan itu kan tidak suka harmonisnya hubungan rumah tangga. Dirusak terus. Bahkan puncak kesuksesannya itu adalah bisa menceraikan. Yes, iya. Bahkan bukan hanya itu, ketika sudah menceraikan, dia buat hubungannya itu, kan orang kalau bercerai selesai kan? Iya, putus karena kan tidak dosa juga dalam Islam kan percaya. Tapi bukan hanya itu, setan menggoda, terjadinya perselisihan, terjadinya rebutan harta gono gini antara asuh anak, hubungan silaturahim antara dua keluarga, repot nih. Jadi banyak-banyak, makanya kita tuh memang terus belajar jaga keluarga kita, jaga kita, makanya itu terus itu tadi kalau misal individu Bang, kan banyak juga nih Bang kalau kita lihat perselingkuhan justru kalau dilihat itu angka pernikahan itu makin lama biasanya kalau dalam artikel itu satu hari itu ada sekitar 20 permohonan untuk pernikahan antara 10 sampai 20 lah pengajuan pernikahan. Kalau sekarang tuh itu paling besar itu 5 atau 6. Dan hasil dari artikel itu mengatakan bahwa kesimpulannya pertama perempuan yang mandiri. Yang kedua ada laki-laki yang takut untuk menafkahi karena nggak cukup pekerjaan dan sebagainya. Menurut Abang gimana? Betul nggak wanita yang mandiri itu cenderung kemudian untuk berpotensi untuk kemudian telat menikah atau tidak mau menikah? Karena kan Abang lihat sendiri kan di Perancis tuh saking parahnya itu angka punya anaknya itu sangat di bawah normal. Bahkan ketika orang mau melahirkan itu malah dikasih santunan. Saking luar biasa. Orang tak mau punya saking nggak mau punya anak. Dan ternyata ke Indonesia sampai seperti ini juga. Efek child free, efek bahkan ada yang mengatakan child free. Aduh, apa ceritanya nih Bang? Itu karena salahnya persepsi pemahaman terkait dengan substansi pernikahan. Kalau substansi pernikahan itu hakikatnya itu untuk melanjutkan keturunan. Betul. Untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia. Jadi betul. Bukan hanya sekedar menikah itu, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksual saja, tidak di dalam Islam itu lebih daripada itu. Jadi itulah kesalahan konsep orang tuh berpikir terkait dengan menikah, punya anak. Jadi anak tuh dianggap beban saja. Materialisme ya. Iya, jadi salah mikir itu. Itu kalau nggak usah lah kaji agama, enggak. Itu kalau kaji rasional saja nanti itu kalau tua tuh dia siapa yang ngurus dia? Iya.
siapa coba yang ngurus dia? Udah tua tuh. Tak mungkin tetangga ya bang. Tak mungkin tetangga. Tak mungkin adik-beradik dan sebagainya. Pergilah ke panti jompo. Ke panti jompo. Ya, datang sendiri, bukan ada orang antar. Siapa? Anak tak ada. Betul. Keluarga tak ada. Pasti dia mengharapkan mungkin anak saudara dan sebagainya. Artinya kan mengharapkan orang lain juga. Berarti ini ngapa sampai bisa seperti ini? Apakah karena memang mereka mungkin ada traumatis karena keluarganya terdahulu ada perceraian, atau karena memang merasa bahwa banyak orang perceraian makanya dia malas untuk menikah gitu? Ya karena itu kan kasus-kasus itu juga salah satu penyebab kenapa orang tidak mau menikah, kenapa orang tidak mau punya anak gitu kan. Karena mungkin dia dari keluarga broken home gitu, atau dia tidak mendapatkan kasih sayang sama orang tua gitu, jadi merasa peran orang tua itu tidak ada juga, atau bahkan kesalahan persepsi terkait dengan keluarga, kesalahan persepsi terkait dengan anak. Atau menikah sendiri, dan atau rezeki ya. Iya, takut pula rezekinya habis gara-gara punya anak, ngurus beban aja. Iya. Itu padahal sejatinya ya dia, kalau kita boleh jujur, yang ngasih rezeki itu bukan kita, bukan Allah, usaha kita. Kita kan disuruh berikhtiar aja. Tapi ini seru nih bang, kayaknya kita harus bahas satu episode bang, maknanya tentang rezeki bang. Boleh? Karena banyak kan ini harus kita bahas nih. Karena banyak orang itu ngapa telat nikah, soalnya nggak cukup, ini takutnya nanti anak nggak bisa kasih makan. Kita gitu kasih ajar ke kawan-kawan pemuda nanti. Boleh di bang ya, next video. Oke, next bang. Ya, sip. Oke.